Kita pindah pada pokok bahasan yang baru adalah konservasi energi. Tetap menggunakan persamaan Bernoulli menurunkan rumus-rumus di dalam analisa konservasi energi, yaitu 1 tambah P1 kali rho G tambah P2 P2 kuadrat dibagi 2G sama dengan set 2 ditambah P2 dibagi rho G tambah P2 kuadrat dibagi 2G tambah delta H atau selisih daripada headnya, di mana P2 per 2G adalah velocity head dan 1 per rho G sama dengan pressure head. Kalau suatu fluida mengalir dari titik 1 ke titik 2 seperti gambar ini, dan tekanan P1 ke P2, maka kalau ini melalui suatu saluran tertutup, katakanlah pipa, maka sepanjang pipa itu terjadi kehilangan head. Bagaimana bentuk kehilangan headnya? Kehilangan headnya bentuknya seperti yang kita lihat di gambar ini. Kehilangan head seperti ini. Jadi kalau spidol ini ada aliran dari sini ke sini, maka pada bagian tertentu di dalam pipa ini ada titik-titik tertentu di mana kecepatan fluida yang mengalir di dalamnya itu mengalami peningkatan atau mengalami keadaan yang maksimal. Itulah yang disebut dengan velocity head. Velocity head. Fenomena kehilangan head pada suatu aliran dapat kita lihat contohnya, yaitu apabila ada keran di rumah. Keran kita di rumah kita buka, airnya mungkin kencang, misalnya di halaman di halaman airnya mengalir dengan kencang ketika melalui keran. Tetapi apabila kita sambung dengan selang yang panjang, katakanlah 10 meter atau 20 meter, maka pada ujung selang di mana air itu selanjutnya keluar, maka kita akan mendapati alirannya akan melambat. Ya, apa sebabnya? Karena sepanjang dinding selang itu terjadi kehilangan energi yang diakibatkan oleh pergesekan antara fluida dengan dinding selang atau dinding pipa. Jadi kita mendapatkan tekanan yang tidak sama, yang lebih kecil di ujungnya itu daripada di pangkalnya. Apa sebabnya? Karena ada kehilangan energi di situ. Kehilangan energi ini diakibatkan oleh pergeseran atau pergesekan antara fluida dengan dinding selangnya. Semakin kental fluidanya atau viskositasnya yang lebih besar, semakin tinggi viskositasnya, maka kehilangan energinya lebih besar dibandingkan dengan fluida yang encer atau viskositasnya lebih rendah. Jadi kehilangan energi atau head loss-nya itu berbanding lurus dengan viskositas daripada fluida. Demikian pula kehilangan energi berbanding lurus dengan tingkat kekasaran dinding pipa. Semakin kasar dinding pipanya, semakin besar kehilangan energinya. Seperti itu. Jadi saya ulang kembali bahwa kehilangan energi akibat gesekan
itu berbanding lurus dengan viskositasnya dan juga berbanding lurus dengan tingkat kekasaran dinding pipanya dan juga berbanding lurus dengan panjang pipanya. Semakin panjang pipa yang dilewati oleh fluida itu, maka semakin besar pula kehilangan energinya. Jadi ketiga hal ini yang mempengaruhi head loss daripada fluida yang mengalir dalam suatu aliran tertutup. Itu. Kehilangan energi sepanjang dinding pipa itulah yang disebut sebagai kehilangan mayor. Ya, kehilangan mayor atau sering juga disebut dengan mayor losses. Ya, kehilangan mayor atau mayor losses. Kemudian ketika sepanjang perjalanan aliran di dalam pipa itu melalui keran, melalui belokan atau melalui reduksi atau pengecilan ukuran atau ada bengkokan, maka kehilangan-kehilangan itu adalah dikategorikan sebagai kehilangan minor. Dikategorikan sebagai kehilangan minor yang terjadi. Delta H, head loss, dapat kita hitung dengan bersamaan delta H dikali U kuadrat per 2G, di mana U kuadrat adalah kecepatan rata-ratanya dan G percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi, dan kita bisa menghitungnya dengan rumus ini. Dan U kuadrat per 2G itu sama nilainya dengan velocity head. Ya, sama nilainya dengan velocity head, di mana terjadi kecepatan yang maksimal. Itu diasumsikan sama. Diasumsikan sama. Kemudian pada layar tertera beberapa ilustrasi kehilangan mayor atau mayor losses. Pada saluran tertutup yang berwarna merah itu adalah daerah di mana terjadi kehilangan energi di situ. Ya, terjadi kehilangan energi yang berwarna merah sepanjang bersentuhan atau bergesekan dengan fluida. Kemudian pada saluran tertutup tapi hanya setengahnya saja, maka yang berwarna merah saja yang terdapat kehilangan energi. Yang kosong, ruang kosong di atasnya itu tidak ada kehilangan energi atau tidak ada kehilangan head loss di situ. Demikian pula kalau salurannya segi 4 seperti ini. Yang berwarna merah di situ terjadi kehilangan energi. Pada saluran terbuka juga demikian. Misalnya pada kanal, ya, saluran irigasi, maka di situ terjadi kehilangan energi yang berwarna merah. Dan ilustrasi daripada besar kecilnya atau fluktuasi kehilangan energi diasumsikan tingkat kekasaran pipanya atau bentuk kekasaran pipanya diilustrasikan sebagai suatu bola-bola kecil yang terletak di sepanjang pipa. Ya, karena kita sangat sulit mendapatkan gambaran tingkat kekasaran pipa yang ada di dalam dinding pipa. Jadi dianggap sebagai suatu
bola-bola kecil dan fluktuasinya seperti pada gambar atau grafik yang ada di sini. Diasumsikan seperti demikian. Melewati suatu keadaan yang kasar di mana yang dilewati itu dinding pipa dianggap sebagai ada suatu bola-bola kecil. Bagi suatu bola-bola kecil yang ada di sepanjang dinding pipa. Sebagai ilustrasi, pada tangki bagian atas di bawahnya ada orifice yang terhubung ke pipa, mengalir melalui bengkokan dan selanjutnya melewati suatu keran yang selanjutnya masuk ke dalam tangki yang kedua yang lebih rendah tempatnya. Maka head loss yang terjadi adalah sigma K. K adalah koefisien kekasaran dikali dengan L panjang pipa dan dikalikan dengan debit yang mengalir di situ. Ditambah jumlah kehilangan minornya K kali K aksen Q kuadrat. Maka itulah head loss-nya. Kemudian bentuk hydraulic grade lainnya seperti gambar ini. Ada gambar yang menggambarkan hydraulic grade line daripada aliran yang terjadi dari tangki 1 ke tangki 2 yang